tentang 10 tanda akhir zaman. 1. Dufan Asad kabut zaman 40 hari 40 malam. Dufan ini tidak mematikan namun membuat lemah seorang yang tidak beriman, seperti Dajjal Basir, kulit bagian yang merah ke bawah, mata terima hingga matanya tertutup. Asap itu dari bahasa ledakan planet menuju ke matahari. Sebelum planet itu berjumpa ke matahari sempat lintas ke bumi, namun tidak menabrak bumi saat dia melekat semua magnet dan juga teknologi akan sekali. Setelah Dufan selesai, masuk hari ke-41. Matahari muncul seperti hari biasa, tetapi ada musibah selanjutnya, yaitu manusia kehilangan teknologi. Segera lapangan kerjaan dunia terhenti, akan memaksa kemiskinan secara global. 2. Imam Mahdi. Setelah Dufan selesai, maka muncullah Imam Mahdi dan pemimpin sebanyak 313 orang. Jumlah mereka seperti jumlah perang Badar. Akan merasa Imam Mahdi dan pemimpin. Kenapa harus paksa? Jawabannya adalah karena tidak tahu bahasanya dirinya adalah Al-Mahdi. Pada awalnya Imam Mahdi mendorong kebaikan, kemudian Allah beri kemampuan untuk menjadi pemimpin umat dunia. Biasanya Imam Mahdi pun tampil sosok bisa pemimpin, bisa pemimpin juga, bisa mengendalikan bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Nomor 3 yaitu Dajjal lepas dari penjara. Sekarang Dajjal mesti ikat di Pulau Sakapa dan disalah-salah nanti Tuhan akan sebuah masjid bernama putih, tepatnya pada Masjid Damaskus atau kita dikenal Masjid Al-Umawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah turun sebuah kerja tembok, sebuah masjid putih Damaskus. Menurut Sami bin Abdullah Al-Maqdus di dalam kitabnya Aftahai wa Abiya wa Al-Rasul, ada menara putih yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi yang dibangun Walid bin Abdul Malik, sedangkan yang kedua adalah menara tembok Damaskus. Lalu kedua-duanya tempat beriman. Lalu di manakah Isa untuk umum dan nanti? Yang benar adalah sebuah simbol Damaskus, menara putih yang Damaskus. Riwayat ini lebih kuat bahwasanya Nabi Isa turun sebuah masjid Damaskus yang putih. Tidak menyampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Memang kami tidak membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj, sebab pada waktu saya amal adalah sudah ada yang muncul. Siapakah yang menjalankan Ya'juj Ma'juj pada dahulu dalam lain? Kapankah Ya'juj Ma'juj itu lepas dari penjara setelah Isa mengutuk Dajjal? Jadi keluarga kita masuk Islam semua. Nanti pada akhir zaman Nabi Isa memerintah, silakan naik pada bukit Tusina atau lari pada Mekah dan Madinah. Ada sebuah kelompok orang munafik. Mereka memang masuk Islam. Awalnya mereka Yahudi atau gaya Nasrani masuk Islam, tapi mereka bukan masuk Islam itu bukan dari hati, malah takut dibunuh oleh Nabi Isa. Orang-orang seperti inilah
Misal, satu Tuhan Asal berkecuali Sabtu hari Sabtu malam. Banyak orang yang datang, mereka mengatakan itu masih lama. Ada juga lagi tidak jadi sama kita. Seolah-olah mereka tahu kapan kiamat itu terjadi. Dan walau dalam lekat ini bisa terjadi karena tanda-tanda sudah nampak sekarang. Siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Kenapa? Karena orang waktu itu menghabiskan malamnya dengan tahajud. Lalu ketiduran lagi. Lalu dia bangun masih gelap gulita. Itu lagi. Dia bangun kembali masih gelap seperti tadi. Dia lihat berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, Masya Allah, sampai saat berada dia penat. Lalu dia berdoa berzikir membaca Al-Quran. Itu dia pun buat perjalanan. Orang beriman ya buat perjalanan. Apa kata orang masing-masing? Mereka jumpa masing-masing. Dilihat tanda yang tak berjari. Terdengarlah suara azan. Siapa nyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin nyuruh azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya kan? Ya, salat subuh berjamaah. Imamnya baca panjang. Mereka rencana sampai terbit matahari. Lalu dia membaca Al-Quran, berzikir. Lalu nampaklah langit belum terang. Sang imam berkata, kita ni tempat tidak tadi. Lalu kembali azan. Jam tangan mana? Oh, belum ada. Jam tangan kemana bunyinya? Jangan lupa ini teknologi sudah selesai. Orang bersifat kepada matahari. Saya menatap mungkin dari tempat kita tadi. Kayaknya kita lagi sholat belum waktunya. Ulang kembali azan. Kaum muslimin ulang kembali azan. 3 kali kaum muslimin. 3 kali. Lalu mereka baca Quran, sedikit puas-puasnya bola nampak langit telah terang. Tetapi anehnya bukan dari timur, dari barat. Tapi setiap matahari terbit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejak itu semua isi Al-Quran baik dalam bosa-bosa isinya hilanglah, kembali putihnya saja tersisa. Al-Fatihah yang berapa sudah lupa semuanya, semua hilang. Tetapi bisa orang ingin melihat Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah tinggal lembar putih. Saya bertanya kepada Bapak. Saya bertanya kepada Bapak. Di zaman Nabi ada tak Al-Quran seperti ini? Di zaman sahabat ada Al-Quran seperti ini? Tidak ada. Yang namanya kertas itu kan bau putihnya kembali kan? Bau itu kan bau dibuat kertas kan? Al-Quran waktu itu memang sudah diangkat oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Binatang dapat dialti keluar dari kota Mekah. Binatang ini dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, tingkahnya seperti tingkah gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung elang, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, dadanya seperti dada singa, ekornya ekor seperti bibir jantan
ada kakinya seperti kaki unta. Maka tak ada lagi manusia di muka bumi ini, kecuali hanyalah orang kafir dan jahat. Mereka dah tak lagi sudi menyebut nama Allah. Bumi bagian timur tenggelam dari laut, seperti Indonesia, Brunei, Singapura, India. Tidak lama kemudian disusullah dengan tanda besar kiamat nomor 9. Kecuali Jazirah Arab. Jazirah Arab tidak tenggelam, seperti Mekah, Madinah, Palestina, Dubai. Secara umum di negeri Syam, di saat kejadian sama di Mekah memang tidak tenggelam, tapi ada seorang laki-laki tadi sesuai kotain yang menghancurkan Ka'bah menggunakan cangkul dan sekop rolling. Kenapa pakai cangkul? Bisa tidak beko, karena waktu itu teknologi sudah ditahui Puladen.